Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali murojaah kitab-kitab yang sudah kita pelajari di kampus. Dan kali ini kita akan membahas kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Thayyib, sebelum kita membahas atau melanjutkan pembahasan kita dan murojaah kita, bagi antum yang belum download PDF-nya ini, PDF dari Bidayatul Mujtahid, silahkan download dulu biar bisa mengikuti pelajaran bersama kita. Linknya ada di deskripsi. Dan bagi yang belum murojaah bersama kita dari awal, insyaallah nanti akan saya taruh linknya di komentar yang pertama. Thayyib, kita lanjutkan. Wa amma mata tajibu fa idza dakhalal waqtu as-salati aw arada al-insanu al-fi'la alladhi al-wudu'u syartun fihi wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin. Kita sebelumnya sudah membahas dua hal terkait dengan wudu, yaitu dalil tentang kewajibannya wudu dan juga siapa saja yang diwajibkan wudu. Sekarang kita masuki wa amma, dan adapun kapan diwajibkan untuk berwudu: apabila waktu sholat sudah masuk, atau ketika seseorang ingin melakukan sesuatu dan wudu itu adalah syarat dalam melakukan sesuatu tersebut, meskipun ibadah yang akan kita lakukan tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya memegang Al-Quran. Amma wujubuhu inda dukhuli waqtis sholati alal muhdits fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, al-ayah. Sedangkan kewajibannya seseorang yang muhdits atau seorang yang berhadas untuk berwudu terlebih dahulu ketika waktu sholat telah masuk, maka tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka lanjutannya al-ayah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Fa aujaba al-wudu'a inda al-qiyami ila shalah. Maka dari itu diwajibkan untuk berwudu ketika hendak melakukan sholat. Wa min syurutis sholati dukhulul waqti. Dan salah satu syarat kita mendirikan sholat adalah waktu sholat sudah masuk. Wa amma dalilu wujubihi inda iradati al-af'alil lati huwa syartun fiha fasayati dzalika inda dzikril asya'i allati yuf'alu wudu'u min ajliha wa ikhtilafun nasi fi dzalik. Adapun dalil tentang kewajibannya berwudu ketika hendak melakukan sesuatu yang mana sesuatu ibadah tersebut disyaratkan wudu di dalamnya,
Maka penjelasan itu akan kita bahas ketika kita menyebutkan ibadah-ibadah apa saja yang diwajibkan untuk berwudu di dalamnya. Dan juga kita akan bahas perbedaan-perbedaan pendapat antara para ulama terkait hal tersebut. Kemudian al-babu ats-tsani, bab yang kedua, ma'rifatu af'alil wudu'i, ilmu tentang tata cara berwudu. Wa amma ma'rifatu fi'lil wudu'i, dan adapun pengetahuan atau ilmu tentang tata cara berwudu, fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dasar dari ilmu ini, tata cara berwudu, sudah ada dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang syarat salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala-kepala kalian dan juga kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki." Ini adalah dalil tentang tata cara berwudu. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fil athari ats-tsabitah. Dan juga dalil lain yang menunjukkan tentang tata cara berwudu juga terdapat dalam sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada athar yang sahih. Wa yata'allaqu bidzalika masaila ithnata asyrata masyhuratin tajri majral ummahat. Dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang itu, tentang tata cara berwudu, terdapat 12 permasalahan yang terkenal yang sudah dibahas pada buku terdahulu. Wa ya raji'atun ila ma'rifati syuruti wal arkani wa sifatil af'ali wa a'dadiha wa ta'yiniha wa tahdidi mahalli anwa'i ahkami jami'i dzalika. Dan itu semua pembahasan yang 12 permasalahan tadi itu apa saja? Tentang syarat dari wudu tersebut, kemudian rukun-rukun wudu, dan juga sifat-sifat berwudu, dan juga jumlah yang ada dalam wudu. Misalnya wudu membasuh tangan itu berapa kali? 1 kah? 3 kah? 5 kah? 10 kah? Dan penentuannya, maksudnya adalah penentuan anggota badan yang dibasuh, dan juga hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata cara berwudu. Kita bahas permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula minasyurut. Permasalahan yang pertama terkait dengan syarat-syaratnya wudu. Yang pertama, niyatul wudu, niat wudu. Ikhtalafal ulama'ul amsar hal an-niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla. Ulama-ulama amsar berbeda pendapat
apakah niat itu syarat sahnya wudhu atau tidak? Ulama Amsor ini apa ya? Siapa ya? Kalau Amsor artinya adalah kota. Ulama-ulama kota gitu. Ya, bagi yang tahu yang dimaksud ulama Amsor di sini silahkan komentar di bawah. Kita murojaah bareng. Ba'da ittifaqihim ala istirati an-niyati fi al-ibadati. Setelah mereka bersepakat tentang disyaratkan niat dalam semua ibadah. Liqauli ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dalam agama. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal ibadah tersebut tergantung dengan niatnya. Al-hadits al-masyhur. Hadis ini hadis yang masyhur. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun wa huwa madhab asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Tsaur wa Dawud. Pendapat pertama, apakah niat dalam berwudu itu adalah syarat sahnya wudu? Pendapat pertama adalah bahwa niat adalah syarat sahnya wudu. Dan siapa ulama-ulama yang berpendapat demikian? Yaitu Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Tsaur, dan Dawud. Jadi ini adalah pendapat pertama. Kita kasih nomor 1. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyartin wa huwa madhab Abi Hanifah wa Ats-Tsauri. Pendapat yang kedua tentang apakah niat adalah syarat sahnya wudu. Pendapat kedua adalah niat bukanlah syarat sahnya wudu. Dan siapa yang berpendapat ini? Yaitu madhabnya Abu Hanifah. Jadi ada dua pendapat terkait apakah niat itu adalah syarat sahnya wudu. Pendapat pertama adalah itu adalah syarat. Pendapat siapa? Mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, dan lain-lain. Pendapat kedua itu bukanlah syarat. Siapa yang berpendapat demikian? Mereka adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Lalu wasababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan pendapat mereka adalah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini di video selanjutnya. Maka ikuti terus video ini, kita akan belajar bersama kitab Bidayatul Mujtahid. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.